kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-habib dari Yaman, dari Cianjur. Nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Kan gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Buat Mbak Zita yang akun Instagramnya lagi diserang cuman gara-gara Mbak minum Starbucks di Mekah, asal tahu aja, yang nyerang Mbak itu orang-orang munafik yang tidak punya harga diri, Mbak. Mereka boykot Starbucks, tapi mereka masih main Instagram. Padahal Mark Zuckerberg, bos pemilik Instagram, itu dukung Israel dan pernah bilang Hamas itu teroris jahat loh. Kenapa mereka tidak boykot produk Mark Zuckerberg dengan tutup akun dan uninstall Instagram dari HP mereka? Mereka tidak boykot Instagram karena mereka itu manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Google itu kerjasama dengan Israel senilai 16 triliun, bahkan pegawai Google yang protes dipecat. Kenapa mereka tidak boykot Google? Stop pakai Google, stop nonton YouTube, stop pakai Gmail, stop pakai HP Android karena OS-nya buatan Google. Mereka tidak boykot Google ya karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Bos pemilik aplikasi Twitter X itu, Elon Musk, pernah terang-terangan dukung Israel serang Gaza. Kenapa mereka tidak boykot produk Elon dengan tutup akun Twitter X dan uninstall aplikasi Twitter X dari HP mereka? Mereka tidak boykot Twitter X karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Kasihan sebenarnya mereka tuh, Mbak. Jadi jangan gentar, Mbak Zita, abaikan racauan orang-orang gak waras di kolom komentar, Mbak. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya, Bang? Paus. Paustan. Selain Ustad apa? Apa ya? Orang tahu. Hah? Orang tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet gede, Bang. Salah. Apa itu, Bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Paus, Bang. Emang paus bisa ngaji? Orang. Yang ada di otak lu apa? Cimol loh. Cimol. Itu kan makanan, bukan hewan. Oh. Jadi hewan nih, Bang? Iya, yang bisa ngaji. Monyet. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Bener. Hewan apa namanya itu? Apa? Serigala. Assalamualaikum, Beb. Mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah. Apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu Habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dulu kan ada Jokowi sama Prabowo. Nah, ibu dulu dukung siapa? Prabowo. Dulu kan kalah, jadi sekarang masuk Anies kita. Kenapa sekarang nggak dukung Prabowo, Bu? Nggak mau. Kenapa? Kan kita udah tahu rahasianya di TV, walaupun kita nggak tahu sebelum-belumnya. Sekarang kita udah tahu rahasianya di
Apa harapannya sama Pak Anies, Bu? Ya mudah-mudahan dia jadi semuanya ya ke itu semua, ke mana, ke pilih semua sama dia, ke atur semua gitu loh. Selama dia gubernur kemarin gimana, Bu? Baik-baik aja? Alhamdulillah gua baik. Gua mendukung dari gubernur ya. Baju juga ada kayak menang, amin sama Anies. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Tidak ada revolusi yang tidak ada meninggal. Harus nyawa, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Siap, Allah Akbar. Masya Allah. Fiamanillah. Masya Allah. Teman di sini sudah dikata-katain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang, teman-teman. Jangan ragukan kita untuk sportivitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ini soal generasi kita, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan. Aku gak bisa berhenti nangis dari kemarin. Setiap melihat video Abah, aku selalu nangis. Tapi aku udah kasih suara aku buat Abah dan keluarga aku, juga udah kasih suaranya buat Abah. Abah terlalu sia-sia, Bang. Aku gak jadi presiden tuh. Aku gak mau nangis, aku gak boleh nangis karena aku lagi kerja. Udah, aku lagi kerja. Aku gak boleh nangis, gak boleh nangis. Tapi gak bisa. Setiap video Abah masuk FYP aku selalu nangis. Aku gak bisa tahan air mata aku. Buat aku tuh gak nangis. Aku yang ngerasa atau kalian juga ngerasa tahun ini tuh kayak rasa beda banget. Magnetnya Abah tuh terlalu kuat. Buat aku yang dulu tuh bodo amat sama siapapun calon presiden dan ini tuh kayak ini tuh harus diperjuangin anjir. Udahlah, aku gak kuat. Kami menuntut panjenengan mau menandatangani pernyataan mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Bagaimana? Dan panjenengan sebagai Bapak Ketua DPR mau bersama dengan rakyat menyampaikan aspirasi panjenengan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main. Panjenengan bisa main-main dengan kami rakyat. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Kami menolak pemilu curang. Dan kami menolak politik dinasti di negara ini. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis karena kondisi ekonomi semakin berat. Sebagai seorang muslim, mengajak panjenengan semua, kalau panjenengan masih merasa manusia, mari berjuang bersama kami untuk negara ini. Saya takut kalau kita diserahkan pada pemimpin yang zalim. Akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Setuju.
Baik, mana musik? Rakyat menjerit, beras mahal. Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Aduh, mohon maaf. Halo, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowok. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian, jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke, Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih, guys. Bu, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan. Turun ke jalan, jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Alidrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset,
apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib, nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu mengatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa, gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena Anda saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab.
Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Akankah Presiden Jokowi bertemu dengan Megawati? Saya rasa sih bisa. Tapi saya rasa pertemuan itu tak akan berlangsung dengan hangat, dengan akrab, dengan semangat persatuan. Kedua tokoh ini sudah terpisah, sudah tidak lagi merasa menaiki perahu yang sama. Dan itu adalah jalan yang sangat bisa dipahami dengan akal sehat. Kalaulah Jokowi bertemu dengan Megawati, hampir pasti itu berlangsung dengan dingin, penuh basa-basi, sekedar formalitas. Padahal di saat menjadi presiden sebelum pemilu 2024, Jokowi setiap tahun menyempatkan diri mengunjungi Megawati. Sejak berakhirnya Pilpres 2024, mereka tak pernah bertemu. Bahkan pada Lebaran tahun ini, tak ada silaturahmi berlangsung antara dua keluarga. Dengarlah apa yang dikatakan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Hasto mengatakan Jokowi tidak bisa langsung bertemu Megawati. Dia bilang dia paham Lebaran bisa menjadi momen silaturahmi. Tapi dia rasa anak-anak ranting PDIP tak rela Jokowi bertemu ketua umumnya. Mereka, kata Hasto, masih mempermasalahkan andil Jokowi dalam kecurangan pemilu 2024. Megawati sendiri tak pernah bilang apapun, sebagaimana juga suara tidak pernah terdengar dari Jokowi. Tapi para tokoh PDIP kelihatan sekali sudah tak melihat lagi Jokowi sebagai saudara. Pihak istana masih menyatakan pertemuan ini cuma soal waktu, tapi kelihatannya hambatannya jauh lebih serius dari itu. Masalah terutama terletak pada PDIP. Hasto bahkan merasa perlu membantah menyebarnya video hoax yang seolah menunjukkan Jokowi bertemu Megawati di saat Lebaran. Hasto menegaskan PDIP memegang prinsip menjadi benteng demokrasi. Dengan prinsip itu, PDIP hanya melakukan pertemuan-pertemuan terhadap mereka yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dan yang memperjuangkan demokrasi. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa, perjuangan panjang termasuk oleh Ibu Megawati, kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi, kata Hasto. Kata Hasto pada 12 April, banyak anak ranting menyatakan mereka ingin Bu Mega menemui mereka dulu karena mereka adalah benteng sang ketua umum. Hasto bahkan menyatakan Pilpres yang semula didambakan menjadi legacy dari presiden, ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power darinya. Walau tidak secara eksplisit, Hasto terkesan menyatakan Megawati tak akan bertemu Jokowi yang tidak memperjuangkan kepentingan bangsa dan yang tidak memperjuangkan demokrasi. Hasto tidak terlihat perlu menyembunyikan sikap kritisnya terhadap Jokowi. Ia terang-terangan menyebut Jokowi berperan dalam kecurangan pemilu 2024. Dia mengatakan Pilpres adalah puncak abuse of power Jokowi. Perannya mungkin lebih besar dari Putri Megawati, Puan Maharani. Dan kini kita bisa melihat betapa kuatnya aura anti-Jokowi pada dirinya dan mungkin pada PDIP secara lebih luas. Saya sengaja mengutip pernyataan Hasto agak panjang untuk menunjukkan suasana psikologis tokoh-tokoh yang berada di lingkaran dalam kekuasaan PDIP. Hasto mungkin layak disebut sebagai tokoh terpenting di PDIP setelah Megawati. Sebelumnya sudah pernah beredar pula sikap politikus senior Deddy Sitorus. Saat ditanya perihal hubungan Jokowi-Megawati, Deddy menyebut tidak ada hubungan apa-apa lagi antara keduanya karena cita-cita Jokowi adalah menghancurkan PDIP. Jadi sikap Sekjen PDIP ini sudah sangat jelas. Tapi harap dicatat, bukan hanya Hasto yang menunjukkan sikap anti-Jokowi. Kita bisa dengar juga pernyataan politikus senior PDIP Masinton Pasaribu. Ia menyatakan Megawati tidak perlu bertemu dengan Jokowi karena sang presiden tidak menghormati konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Menurutnya, sikap partai sudah sangat jelas sejak Jokowi terlihat mendukung Prabowo. Komarudin menyebut Jokowi sebagai orang yang sudah di sebelah sana dan bukan bagian dari PDI Perjuangan. Suasana yang agak berbeda bisa kita rasakan di kubu Prabowo. Gibran misalnya
menyatakan memang Hasto selalu mengeluarkan pernyataan bernada negatif. Tapi menurutnya, ia tetap berpikir bahwa pertemuan Megawati dan Jokowi akan terjadi setelah segenap sengketa Pilpres terselesaikan. Salah satu langkah lain untuk mempertemukan Jokowi dengan Megawati adalah dengan meminta Prabowo untuk menjadi jembatan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan PDIP untuk memastikan pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurut Muzani, komunikasi dengan PDIP berlangsung produktif dan sudah sampai pada tahapan penyusunan jadwal pertemuan. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, mengatakan serangan yang datang dari Hasto tak lain tak bukan datang dari penyesalan semata. Menurut Nusron, Hasto menyesal karena tidak mengikuti kemauan Jokowi. Karena itulah Hasto berfokus hanya pada Jokowi dan keluarganya, bahkan sampai mengibaratkan Gibran seperti supir truk yang menabrak gerbang tol Halim beberapa waktu lalu. Saya duga Megawati akan memperlakukan Jokowi seperti dia memperlakukan SBY. Selama 2 dekade, terjadi perang dingin di antara Megawati dan SBY. Megawati dan SBY hanya bertemu di acara-acara resmi. Itu pun hanya berjabat tangan dan bertegur sapa sebentar. Nusron berharap Hasto berdamai dengan Jokowi dan Gibran. Nusron berharap Megawati akan bersedia bertemu Jokowi tanpa dihambat oleh orang-orang dekatnya. Dengan keras, Nusron menyatakan lingkaran Megawati dipenuhi rasa kebencian, sehingga berlaku tidak adil. Dapat kita lihat, kedua kubu ini nampaknya sudah sulit untuk dipersatukan. PDIP dan mungkin Megawati menganggap kekalahan telak mereka tahun ini terjadi karena peran Jokowi dalam sebuah pemilu yang curang. Mereka menganggap Jokowi anti-demokrasi, licik, dan kotor. Karena itu bagi mereka pertemuan dengan Jokowi adalah sebuah langkah yang bisa dilakukan hanya karena tuntutan seremoni politik, bukan karena alasan substantif. Saya duga Megawati tak akan menerima kembali Jokowi sebagai sahabat lama. Apakah kalian mendukung tes DNA buat orang-orang yang mengaku sebagai Habib? Apalagi orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab. Mereka ngaku-ngaku sebagai Habib, tapi ketika mau dilakukan tes DNA, banyak sekali alasan yang mereka buat. Mereka takut melakukan tes DNA. Apakah mereka betul keturunan Nabi? Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang melakukan tes DNA. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman. Karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi, bisa melakukan tes DNA, sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik, apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab, untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya, dengan membohongi masyarakat. Lihat si Bahar, dari miskin jadi kaya, dengan mengumpulkan pundi-pundi rupiah, dengan membodohi masyarakat, dengan menjual nazabnya. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA,
jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Dan orang pribumi sering sekali menyindir Cina-Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes? Cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib, mau Kiai, mau Bunyai, mau Gus, mau Neng, mau pejabat, mau guru, TNI, polisi, mau rakyat biasa, atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Seperti ajaran Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad, dan penceramah pengujar kebencian lainnya. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi? Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.